Kenalkan Bu, kami dari Universitas Bengkulu, mahasiswa dari Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan IPA Bu. Sebelumnya di sini kami mendapatkan proyek dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam mengenai radikalisme. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Nama saya Novi Yuliani, umur 37 tahun. Apakah Ibu mendengar atau melihat tentang radikalisme di sekitar Ibu? Pernah? Ada. Ibu tahu nggak apa yang dimaksud itu dengan radikalisme? Nggak begitu mengerti. Radikalisme itu adalah sekelompok orang yang ingin membawa perubahan tapi dengan cara memaksa, Bu. Oh, Eh, iya. apakah ada faktor yang dapat mendorong radikalisme di sekitaran lingkungan, Bu? Faktornya mungkin orang yang bersikap egois ya, itu. Bagaimana cara mencegah radikalisme di kalangan masyarakat, Bu? Tidak ikut gabung dengan orang-orang yang radikalisme itu. Nah, menurut Ibu, dampak radikalisme dalam masyarakat itu apa, Bu? Dampaknya sangat negatif karena memaksakan kehendak orang. Setuju atau enggak, Bu, misalnya adanya radikalisme? Tidak. Dengan adanya internet kan, Bu, apakah ada dampak penyebaran pandangan tentang radikal? Iya. Apa sih sikap Ibu jika melihat tentang radikalisme? Bersikap netral. Apakah ada pesan untuk anak muda supaya tidak terjerat oleh radikalisme, Bu? Untuk anak muda, jauhilah orang-orang yang bersikap radikalisme. Mungkin itu akan berdampak negatif untuk mereka. Baiklah, Bu, makasih sebelumnya sudah mau untuk diwawancarai. Permisi, Bu, kami dari Universitas Bengkulu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan IPA ingin mewawancarai Ibu mengenai apa itu radikalisme. Sebelumnya, boleh tahu siapa nama Ibu? Ibu Fitri. Umur berapa? P6. Kalau boleh tahu kesibukan Ibu apa? Ibu rumah tangga biasa, ini masak, nyuci, kan, ini ngurus anak di rumah. Iya. Langsung saja ya, Bu ya. Ya. Yang pertama, apakah sebelumnya Ibu sudah familiar dengan radikalisme atau sudah mengenal? Sudah mengenal, tapi udah lingkungan belum pernah terjadi yang kayak gitu kan. Kalau sudah mengenal, boleh didefinisikan apa itu yang dimaksud dengan radikalisme? Radikalisme tadi ini memaksakan agama, kan sering datang-datang ke rumah, yang makso gitu kan. Tapi kami belum pernah datangnya orang-orang itu. Apakah ada faktor yang dapat mendorong radikalisme menurut Ibu? Enggak. Tidak. Enggak. Bagaimana sih cara mencegah radikalisme di kalangan masyarakat atau di sekitar rumah Ibu? Mencegahnya kita jangan terlalu percaya kan, jangan terlalu cepat percaya dengan omongan orang itu. Kita harus ada pendirian ini kepercayaan kita masing-masing, jangan terlalu percayalah ke orang itu kan yang datang-datang sering memaksa gitu. Selanjutnya, dampak radikalisme itu menurut Ibu gimana dalam masyarakat? Dampaknya sangat buruk karena sering menginikan agama kan, ini kan sering memaksa terus harus ngikut agama dia, padahal kita kan ada kepercayaan kita diri masing-masing gitu. Sangat buruk lah ini dampaknya. Kalau Ibu sendiri nih, setuju atau tidak dengan radikalisme perilaku? Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak. Nah, selanjutnya nih, dengan adanya internet, apakah dampak yang penyebaran pandangan radikal dengan adanya internet ini, menurut Ibu dampak dari penyebaran pandangan radikal itu cak mana? Dampaknya ya
Dampak itu dari yang- segi media sosial. dari segi media sosial itu kita harus perhatikan tentang ini agama tadi, apakah itunya dampaknya buruk, apa yang negatifnya yang bagus. Kalau yang ini kita ikuti, kalau yang buruk kita tidak usah ini kan, itu dampaknya. Kalau sikap ibu jika melihat tentang radikalisme, ibu bakal ngapain? Bakal ngapain? Maksudnya? Kalau melihat ada yang melakukan radikalisme di sekitar ibu, misal. Tidak sangat setuju karena itu merusak lingkungan ya, mereka masyarakat mengganggu, sangat tidak setuju ya. Terakhir bu, ada tak pesan untuk anak muda supaya tidak terjerat oleh radikalisme? Pesannya kita harus apa ya, ngerti pengertian dengan anak muda, harus nasihati, harus harus menghormati agama kita, kepercayaan kita, jangan terlalu percaya dengan ini omong-omongan apa yang diajak-ajak yang itu tidak bagus, tidak baik, itu harus kita ini kan. Terima kasih ibu sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Universitas Bengkulu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini kami ada tugas proyek dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya di sini saya ingin sedikit bertanya mengenai radikalisme. Langsung saja, apakah Mbak pernah mendengar atau melihat tentang radikalisme di sekitar tempat tinggalnya? Untuk mendengar itu sering, tapi untuk melihat itu jarang sebenarnya. Apa Mbak tahu apa yang dimaksud dengan radikalisme? Suatu keyakinan yang sangat ekstrim sampai bisa menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Apakah ada faktor yang dapat mendorong radikalisme di sekitarnya? Sebenarnya seringnya terjadinya radikalisme itu bisa jadi karena pemahaman konsep yang salah. Pemahaman konsep yang sudah mendasar dan tertanam keyakinan, tapi konsep tersebut salah, bisa menjadikan timbulnya radikalisme. Selanjutnya itu bagaimana cara mencegah radikalisme di kalangan masyarakat? Kalau di kalangan masyarakat luas sebenarnya susah. Lebih baik sebenarnya dimulai dari lingkup kecil dulu dengan anak-anak mudanya. Anak-anak mudanya ya perlu belajar dan memahami bagaimana sih keyakinan yang betul, hal-hal yang betul, dan mulai mensosialisasikan ya dengan adanya Karang Taruna atau itu tuh dan mereka. Apa ada dampak radikalisme di masyarakat menurut Mbak? Seharusnya seperti yang disebutkan sebelumnya, kan radikalisme tersebut dapat merugikan. Nah, setelah terjadinya kerugian pasti ada dampak buruknya. Bisa itu bentrokan antar warga atau bisa terjadi ya pembakar-bakaran, saling bakar-bakaran di antara mereka itu. Selanjutnya, apakah Mbak setuju atau tidak dengan radikalisme? Sejujurnya kalau saya sendiri itu tidak setuju, karena paham radikalisme itu adalah paham yang ekstrim, yang sudah melenceng dari jalan yang seharusnya. Dengan adanya internet, apakah ada dampak penyebaran pandangan radikal menurut Mbak? Internet sendiri kan punya dua sisi tajam, tajam ke atas dan tajam ke bawah. Dia punya sisi negatif dan punya sisi positif. Itu sebenarnya memang internet dapat menyebarkan radikalisme kepada masyarakat. Tapi itu juga balik lagi ke masyarakat itu sendiri, memahaminya, konsepnya itu sendiri. Yang terakhir nih Mbak, kan kita juga termasuk Gen Z nih. Apakah ada pesan untuk anak muda seperti kita supaya tidak terjerat oleh radikalisme? Yang pertama, ya kita harus paham dengan apa yang terjadi. Kita harus paham sepaham-pahamnya, entah itu urusan agama, urusan politik, sosial, apapun berhubungan itu. Kita harus mencari berbagai pandangan dan jurnal-jurnal untuk dipelajari, sehingga tidak tertanam konsep radikalisme yang punya keyakinan ekstrim yang buruk karena suatu pandangan yang sudah tertanam sangat dalam dari pemikiran kita. Ya, baik, mungkin itu saja Mbak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Perkenalkan Kak, kami dari Universitas Bengkulu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan IPA. Sebelumnya, boleh perkenalan dulu Kak? Boleh. Namanya siapa Kak? Nama saya Gali Satria Purnama. Kalau boleh tahu umurnya berapa ya Kak? 19. Sekarang kesibukannya apa Kak? Kuliah sih. Oke, langsung aja ya Kak ya. Sebelumnya Kakak pernah dengar nggak atau melihat tentang radikalisme? Belum sih.
Oke, saya kasih gambaran ya Kak ya. Jadi radikalisme itu sekelompok orang yang ingin membawa perubahan tapi dengan cara memaksa. Udah ada gambarannya Kak? Sudah. Oke, jadi apa ada Kak kira-kira faktor yang dapat mendorong radikalisme? Egois benar. Oke, bagaimana cara mencegah radikalisme di kalangan masyarakat menurut Kakak? Mencegah ya. Ya paling saling menghargai itu aja sih Kak. Oke, selanjutnya dampak radikalisme dalam masyarakat itu menurut Kakak gimana? Buruk soalnya kan memaksa kan. Oke. Kira-kira Kakak setuju nggak tentang adanya radikalisme? Enggak. Dengan adanya internet nih Kak sekarang, apakah ada dampak penyebaran pandangan radikalisme? Ada soalnya kan di medsos sekarang gampang kali nyebar berita-berita hoax gitu. Apa sih Kak sikap Kakak jika melihat tentang adanya radikalisme? Ditegur sih, jangan biarin sampai nyebar-nyebar gitu. Jadi ada nggak Kak pesan untuk anak muda sekarang supaya tidak terjerat oleh radikalisme? Ya mana lah ya, pintar-pintar lah cari terima informasi, jangan sampai mau dipaksa-paksa gitu. Terima kasih Kak. Baik, permisi Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil dari program studi pendidikan IPA dari Universitas Bengkulu. Dengan Mbak sendiri siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Deli Maulina. Baik, di sini saya ingin mewawancarai Mbak sedikit tentang radikalisme. Apakah boleh Mbak? Boleh. Pertama saya ingin bertanya, apa yang Mbak ketahui tentang radikalisme? Sebelumnya saya pernah dengar apa itu radikalisme, tapi saya belum secara menyeluruh memahaminya. Apakah Mbak pernah melihat atau mendengarnya dari berbagai sumber atau dari mana misalnya Mbak? Pernah dari sumber seperti Google. Bagaimana cara Mbak mencegah radikalisme di masyarakat Mbak? Mungkin salah satunya jangan terlalu mudah percaya terhadap orang lain. Dampak radikalisme dalam masyarakat itu menurut Mbak itu apa Mbak? Dampaknya mungkin sangat buruk terhadap lingkungan masyarakat. Mbak setuju atau tidak jika adanya radikalisme ini? Sangat tidak setuju. Dengan adanya internet, apakah ada dampak penyebaran radikalisme itu Mbak? Tentunya ada. Apa sih sikap Mbak jika melihat sesuatu yang berkaitan tentang radikalisme? Mungkin salah satunya adalah menjaga toleransi. Ya, Apakah ada pesan dari Mbak untuk anak muda supaya tidak terjerat oleh radikalisme ini Mbak? mungkin untuk para anak muda jangan terlalu mudah percaya atau terpengaruhi oleh orang lain. Baik, terima kasih Mbak. Baiklah, sebelumnya perkenalkan Kak, kami dari Universitas Bengkulu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan IPA. Nah, sebelumnya kami mendapat tugas proyek dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama kakaknya siapa? Nama saya Dio Gendri. Oh, baik. Nah, sebelumnya kakak pernah mendengar atau melihat tentang radikalisme di sekitar tempat tinggal kita? Baiklah, sebelumnya saya pernah melihat serta mendengar tentang radikalisme itu. Jadi waktu itu di daerah sekitar rumah saya di kampung. Nah, apa sih yang menurut kakak radikalisme itu? Menurut saya ya, secara pribadi radikalisme itu suatu ungkapan yang dimana untuk menggambarkan perbuatan sekelompok atau beberapa orang yang menggunakan ilmu agama tersebut yang diajarkan tersebut itu secara paksa kepada orang-orang di sekitarnya. Oh, baik. Nah, apakah ada faktor yang dapat mendorong radikalisme itu? Kalau faktor sih saya kurang paham ya Mbak, tapi mungkin kemungkinan yang saya dapatkan
faktornya itu mungkin ditimbulkan dengan adanya rasa sombong. Nah, bagaimana cara mencegah radikalisme di kalangan masyarakat menurut kakak sendiri? Menurut saya, upaya dalam pencegahan radikalisme itu banyak ya. Tetapi di kalangan masyarakat, upaya yang itu jika kita melihat adanya sekelompok atau golongan orang-orang yang melakukan radikalisme di daerah kita ya Mbak, kita bisa melaporkan hal tersebut kepada RT atau RW setempat. Karena apa? Hal tersebut sangat mengganggu bagi masyarakat. Baik. Nah, dampak radikalisme dalam masyarakat itu sendiri seperti apa, Kak? Dampaknya sangat luas ya Mbak, tetapi dampak yang pastinya itu adalah merusak ketidaknyamanan masyarakat di setempat. Oh, baik. Nah, di sini kakak setuju atau tidak dengan radikalisme ini? Oh, tentu ya Mbak, saya tidak setuju. Oke, baik. Nah, apa ada pesan untuk anak muda supaya tidak terjerat oleh radikalisme ini sendiri? Pesan saya kepada anak-anak muda saat ini, janganlah kita mudah percaya terhadap berita-berita di internet pada saat ini, karena semua berita itu belum tentu benar apa adanya. Dan kita sebagai anak muda tentunya bijak dalam menggunakan internet dan teknologi yang canggih saat ini. Bijaklah dalam menilai berita-berita yang di luar sana. Baik, terima kasih Kak. Maaf telah mengganggu waktunya. Baiklah, sama-sama.